Rekan-rekan sekalian, atas izin Bapak Kapolri selalu menekankan kepada tim sus bahwa untuk mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap Almarhum Brigadir J mengungkap seterang-terangnya. Beliau menambahkan, kedepankan scientific crime investigation. Itulah yang dikerjakan. Oleh karena itu, jika tim sus ini bekerja maraton, terutama kepada 4 tersangka, yaitu FS, KF, RE, dan RE, secara maksimal melengkapi pemberkasan perkara. Kemarin sudah dilaksanakan gelar untuk dilaksanakan kelengkapan perkara. Terhadap keempat tersangka ini, penyidik insya Allah selesai ini akan menyerahkan berkas perkara 4 tersangka tersebut kepada kejaksaan selaku JPU, jaksa penuntut. Selesai di sini. Selanjutnya rekan sekalian, tim sus khususnya dalam pemeriksaan khusus per hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap anggota-anggota kita sebanyak 83 orang. Kemudian yang sudah direkomendasi untuk penempatan khusus sebanyak 35 orang yang sudah direkomendasikan. Yang sudah melaksanakan paksus, yang sudah ditempatkan khusus sebanyak 18, tapi berkurang 3. Berkurang 3, yaitu 1 FS yang sudah jadi tersangka, RR juga sudah jadi tersangka, dan RE yang sudah menjadi tersangka. Kemudian rekan sekalian, dari personil yang sudah dipaksuskan ada 15 orang, penyidik melakukan pemeriksaan mendalam, maka terdapat 6 orang dari hasil pemeriksaan yang patut diduga melakukan tindak pidana, yaitu obstruction of justice, menghalangi penyidikan. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, saya ulangi namanya, itu 1 FS, kedua BJP AK, yang ketiga KBP ANT, yang keempat AKBP AR, yang kelima Kompol BB, dan yang keenam Kompol CP. Kalau untuk FS tentu juga. Nah, yang kelima yang sudah dipaksuskan ini dalam waktu dekat juga akan kita limpahkan ke penyidik. Nanti secara teknis saya tidak menjelaskan persangka pasalnya, saya kira nanti teknisnya. Oleh karena itu nanti akan dilakukan ditingkatkan penyidikan lebih lanjut, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Rekan-rekan sekalian, penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara. Maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Nah, nanti untuk tersangka pasalnya nanti sudah di penyidik yang akan menjelaskan. Selanjutnya rekan sekalian, penyidik juga akan melakukan gabungan. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Baris. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Irwasum, Kabar Eskrim, dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sudah berjalan. Tentu hasilnya nanti berikutnya. Tapi intinya dengan melanjutkan kedua itu tersebut, kita akan lakukan pendalaman melalui audit investigasi. Inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan. Tentunya ke depan tim sus terus akan melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang patut diduga atau terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Almarhum Brigadir J.
Kami dari tim sus dan Bapak Kapolri sampaikan ucapan terima kasih kepada tentunya Komnas HAM dan Kompolnas yang terus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam proses penanganan kasus ini. Kami juga mengucapkan terima kasih pada rekan media dan masyarakat Indonesia yang memberikan support dan dukungan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mempermudah pengungkapannya secara terang-benderang dan transparan. Saya kira itu poin-poin dari saya, selebihnya nanti dari Pak Rizky akan menjelaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan secara langsung terkait dengan hasil perkembangan penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Dari serangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan sampai dengan hari ini, penyidik telah melakukan pemeriksaan sebanyak 52 orang saksi, termasuk di dalamnya adalah ahli terkait dengan DNA, balistik metodologi, ahli kedokteran forensik, termasuk analis digital dan inafis. Kemudian termasuk melakukan penyitaan sejumlah barang bukti. Nah, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media, alhamdulillah CCTV yang sangat vital yang menggambarkan situasi sebelum, sesaat dan setelah kejadian di Duren 3 itu berhasil kami temukan. Dengan sejumlah tindakan penyidik. Dari hasil penyidikan tersebut, tadi malam sampai pagi sudah dilakukan sejumlah kegiatan pemeriksaan atau frontir. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Tim bahwa Ibu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Banyak teman-teman mungkin yang bertanya, ini kapan diperiksa? Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogianya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan, dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara, dan berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV, baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik, yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Selanjutnya juga pada kesempatan hari ini kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa 4 berkas perkara tersangka sebelumnya, yaitu Saudara RS, Saudara RR, Saudara RE, dan Saudara KM, hari ini akan kita laksanakan pelimpahan ke kejaksaan atau tahap 1 untuk kemudian nanti akan dipelajari oleh teman-teman jaksa penuntut umum. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, ya, Pak. Baik, kami mohon Direktur Segber untuk bisa menjelaskan singkat tentang ke-6 personil yang melakukan tindakan obstruction of justice yang menghalangi penyidikan. Baik, terima kasih Bapak Rasul. Yang pertama bagi Bapak Inspektur Bapak Resi sebagai sekalian yang saya hormati rekan wartawan, sedikit saya akan menjelaskan tentang perkara yang berkaitan dengan masalah dia. Dalam perkara menghilangkan, memindahkan, serta mentransmisikan secara elektronik sehingga tidak bekerja sebagai mestinya. Sesuai laporan polisi nomor LPA 0446/8/2022 di Polri tanggal 9 Agustus 2022 telah melakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang saksi untuk saat ini. Mungkin nanti bisa berkembang. Dalam hal ini kita bagi menjadi 5 klaster.
Yang pertama ada klaster warga komplek Aspol Duren 3. Kita sudah periksa 3 orang, itu saudara SN, saudara M, dan saudara Azir. Dan selanjutnya klaster yang kedua adalah yang melakukan pergantian DVR CCTV. Kita sudah melakukan pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 4 orang, yaitu saudara F, AKP IW, AKBP AC, dan operator. Dan klaster yang ketiga adalah melakukan pemindahan transmisi dan melakukan perusahaan. Yaitu ada 3 orang sebagai pemeriksaan. Yang pertama Kompol BW, Kompol CP, dan AKBP AR. Dan yang keempat, klaster keempat adalah yang menyuruh melakukan, baik itu memindahkan dan perbuatan lainnya, yaitu IZFS, BJP, HK, dan juga KBP AR. Dan klaster yang kelima perlu saya sampaikan adalah ada 4 yang terpisah. Yang pertama AKPDA, AKPRS, AKBP RRS, dan Bribka DR. Adapun barang bukti yang sudah kami sita sampai saat ini ada 4 buah. Yang pertama harddisk eksternal merek WD. Yang kedua adalah tablet Microsoft Surface. Dan yang ketiga DVR CCTV yang ada di Aspol Duren 3. Dan yang keempat laptop merek Dell. Ini saudara KW. Adapun untuk pasal dipersangkakan, tadi dari Pak Ketua sudah menyampaikan, saya jelaskan, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-Undang ITE, ya, ini ancamannya lumayan tinggi, dan juga pasal 221 serta pasal 223 KUHP, dan juga pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Adapun yang lanjut yang dilakukan di depan, yang pertama kita akan selalu koordinasi dengan Lapor Polri, yang mana ada beberapa barang bukti yang masih kita serahkan di lapor yang perlu kita penjelasan hasilnya seperti apa. Dan juga kita akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, DPU berkaitan dengan masalah penanganan kasus selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan melakukan gelar perkara untuk penentukan sesuai dengan Pak Ketua Tim bahwa sudah ada 5 bahkan bertambah, nanti hasil dari perkara akan kita sampaikan kembali. Demikian Pak Izin, kalau kita bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Direktur Cyber. Rekan-rekan media sekalian, saya kira itu yang dapat kami informasikan. Tiga Pak Umar dan siapa Pak? Masalahnya Pak? Ladies first. Ya, ladies first mau. Tenang. Dan panik. Pertama untuk Pak Wasun terkait Ferdi Sambo dengan Perpol 7 nomor 22 itu kan statusnya apakah sudah di PPDH atau bagaimana? Yang kedua tentang PC Pak, Bu PC sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dia akan ditahan atau tidak? Kalau ditahan apa pertimbangannya? Kalau tidak apa pertimbangannya? Begitu dulu Pak. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Baik. Tadi Pak Andi sudah nyampaikan. Jadi pasal yang kami persangkakan terhadap saudari PC itu adalah pasal 30, surat lain pasal 340, subsidiar 338, junto pasal 55, junto pasal 56 KUHP. Perannya Pak? Sudah berapa ya? Perannya apa Pak? Baik, yang berkaitan dengan Perpol tadi dari anggaran ya. Dari Propam sudah melaporkan bahwa ini masih dalam proses pemberkasan. Insya Allah dalam waktu dekat sudah akan dilakukan sidang kode etik, tapi belum bisa minggu ini, tapi paling tidak minggu berikutnya. Yang kedua, tadi Direktur Biru menyampaikan, sejujurnya kemarin Ibu PC juga diperiksa, tetapi karena ada surat sakit maka di hold.
walaupun tetap dilakukan gelar perkara dan ditetapkan sebagai tersangka. Maka sambil koreksi dengan dokter sebentar nanti status akan ditetapkan publik. Saya kira itu. Belum. Di rumah. Cukup.